is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Halo mahasiswa, senang sekali bisa kembali hadir di dalam ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Gimana kabar teman-teman semua? Saya harap kita semua ada di dalam kondisi yang fit dan prima. Hari ini kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Oktober. Dan kita akan membahas satu topik yang baru hari ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dalam setiap kondisi yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan tetap pegang kendali. Sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Kami menyerahkan waktu ke depan di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Teman-teman, izinkan saya membuka sharing saya hari ini dengan sebuah kisah. Ada sepasang kakek nenek yang hidup berbahagia dan saling mencintai satu sama lain. Si nenek punya hobi bercocok tanam. Satu kali, si nenek jatuh sakit dan sakitnya cukup parah hingga dia dirawat di rumah sakit. Kakek pun menemani istrinya di rumah sakit. Karena sakit yang dideritanya cukup parah, sang nenek berkata, "Kek, nanti tolong kamu rawat, itu ada pohon kecil di pot biru di halaman belakang rumah. Itu pohon kesayanganku." Si kakek pun mengiyakan. Selang beberapa waktu, karena sakitnya, sang nenek pun meninggal dunia. Selesai urusan kedukaan, sang kakek melanjutkan kehidupannya tanpa istrinya. Dia teringat akan pesan sang nenek untuk merawat pohon kesayangannya. Pagi hari, kakek berjalan ke halaman belakang. Dia melihat pohon kecil tersebut di dalam pot berwarna biru. Tanpa pikir panjang, dia segera ambil air dan segera disiramnya tanaman tersebut. Terus menerus disiram hari demi hari, minggu, bulan berlalu. Suatu kali, anaknya datang dan mengunjungi kakek tersebut. Sembari menyiram pohon kecil itu, si kakek berkata, "Nak, ini nih pohon kesayangan si nenek. Lihat, nanti pohon ini akan jadi pohon yang besar dan kuat. Walaupun dalam beberapa bulan ini nampaknya dia belum bertumbuh besar." Si anak pun penasaran dan dia jongkok, dia mendekat ke pohon tersebut. Si anak bilang gini, "Kek, sampai kapanpun pohon ini gak akan tumbuh besar. Lah orang ini pohon plastik." Si kakek berkata dalam hati, "Wah, dasar nih si nenek ada-ada aja. Masih bisa aja jahilin saya." Gitu. Teman-teman, yang namanya pohon plastik, dia tidak akan bertumbuh karena dia mati. Dia bukan makhluk hidup. Mau serajin apapun sang kakek menyirami dan merawat pohon itu, tetap tidak akan bertumbuh. Kenapa? Karena dia bukan makhluk hidup. Sementara yang namanya makhluk hidup pasti bertumbuh. Pohon hidup bertumbuh dari biji, dari benih, bertunas, sampai kemudian jadi pohon lalu berbunga dan kemudian berbuah. Semua yang hidup harus bertumbuh. Teman-teman mahasiswa, dalam 18 sampai 20 tahun kita hidup, kita terus bertumbuh bukan? Dari kita bayi menjadi bocah kecil yang masuk TK, masuk SD, kemudian beranjak remaja, melewati masa-masa SMP, kemudian masuk ke SMA, dan kemudian sekarang ini ada di fase mahasiswa. Hari ini sama-sama kita mau belajar sesuatu, kita lihat Alkitab kita terlebih dahulu teman-teman. Mazmur pasal yang ke-92. Dituliskan seperti ini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Di dalam versi bahasa Inggrisnya, di dalam versi New King James Version, dituliskan seperti ini, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Berapa banyak di antara teman-teman yang lagi nonton video ini yang mau bertumbuh? Bertumbuh secara jasmani, bertumbuh secara jiwani, bertumbuh secara rohani. Di Alkitab kita tertulis, untuk bertumbuh kita perlu tertanam. Dan untuk bertumbuh secara rohani, kita perlu belajar tertanam di dalam satu komunitas atau gereja lokal. Sebagai contoh nih teman-teman, berapa banyak orang yang bertambah tua tetapi tidak bertambah dewasa? Kita bisa lihat orang berumur 25 tahun tetapi kelakuan dan cara-caranya tidak seperti umur 25 tahun. Caranya mengatasi masalah, caranya merespon, caranya berkomunikasi. Orang tersebut rasanya nggak sesuai sama umurnya. Kalau kata orang malu sama umur. Umur 25 tahun tapi kok pola pikir seperti 15 tahun. Nah, saya yakin di sini kita semua mau bertumbuh betul. Dan inilah alasan kenapa kita harus tertanam dengan baik. Yaitu supaya kita juga dapat bertumbuh dengan baik. Kak, kalau datang ke gereja doang setiap minggu cukup nggak? Emangnya nggak cukup? Kak, kalau ibadah online aja lah, sekarang kan udah modern, udah canggih. Bisa kapan aja, bisa di mana aja. Yang penting cukup ingat Tuhan doang kan gitu. Datang ke gereja doang, ibadah online doang, tetapi nggak tertanam di dalam komunitas yang benar itu seperti ini teman-teman gambarannya. Kalau kita punya benih, seminggu di sini, seminggu kemudian dipindah ke pot yang lain, seminggu kemudian ke pot yang lainnya lagi, benih tersebut tidak akan bertumbuh dengan baik. Baru aja mau berakar kuat, dicabut lagi, dipindah lagi ke pot yang ini. Contoh simpel teman-teman, kalau tahu teman-teman biji kacang hijau, kalau kita punya biji kacang hijau,
Setiap hari kita siram, rutin, dikasih sinar matahari. Tetapi tidak ada media untuk dia tumbuh seperti tanah. Atau kalau zaman dulu waktu kita SD disuruh bikin pakai kapas basah. Dia tidak akan bertumbuh dan berkembang tanpa media tanam tersebut. Jika kita hanya taruh biji itu di atas meja atau di dalam plastik tanpa ada media atau wadah untuk dia bertumbuh. Walaupun kita siram, kita rawat dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan bertumbuh. Teman-teman, setiap pertumbuhan butuh wadah untuk bertumbuh. Kalau hanya sekedar datang ke gereja atau kita hanya sekedar gereja online tanpa kita berkomunitas, itu kayak kita dikasih makan tetapi tidak ada proses metabolismenya gitu. Kayak tumbuhan dikasih pupuk, disiram tadi, tetapi nggak ditanam di tanah. Sama aja tidak akan bertumbuh. Lalu gimana caranya kita dapat bertumbuh dan tertanam? Satu prinsipnya teman-teman, yang namanya pertumbuhan adalah pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa kita, tetapi dia memberikan kita pilihan. Kalau mau bertumbuh, kita harus buat keputusan untuk bertumbuh. Ini bukan hanya buat teman-teman yang baru, tetapi juga buat kamu yang mungkin sudah bertahun-tahun mengikuti Yesus, tetapi kamu feel nothing. Kamu gak merasa ada perbedaan yang signifikan dari kamu tahun lalu dengan kamu tahun ini. Jadi dengan kata lain teman-teman, kalau kita mau growing, kalau kita mau bertumbuh, itu ada di tangan kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Tuhan yang memberikan pertumbuhan, tetapi pertanyaannya, kitanya mau apa enggak? Sama seperti kamu mahasiswa, kamu beda dengan teman-teman pelajar SMP, SMA. Pelajaran yang masih disuapin semua, masuk pagi, pulang siang, semua pelajaran dicekokin, dipilihin sama guru dan sekolah. Ketika kamu sudah menjadi mahasiswa, kita milih sendiri. Semester 1 mungkin kita masih dikasih satu paket mata kuliah. Tetapi begitu kita masuk tahun kedua dan seterusnya, kita menentukan sendiri mata kuliah yang mau kita ambil. Kita pilih kelas kita sendiri, kita pilih dosen kita sendiri. Salah milih kelas, salah milih dosen, urusannya panjang. Ambil berapa SKS, pilih mata kuliah mana. Kalau di kampus saya dulu, saya berkuliah di ITB, pada saat registrasi rencana studi, kita ada istilahnya dulu Hunger Games. Anak-anak pada bilangnya Hunger Games. Itu masa di mana semua ribuan mahasiswa antri masuk ke sistem untuk cepet-cepetan milih mata kuliah. Jam 00.00 mata kuliah itu akan dibuka semua. Jam 23.30 semua udah login, semua udah refresh. Siap-siap. Begitu jam 00.00 langsung submit, langsung pilih mata kuliah, langsung kunci dulu. Mata kuliah yang sama, beda dosennya, keluar nilainya yang satu bisa A, yang satu bisa B. Teman-teman, hidup ini bicara tentang pilihan. Pilih mau makan siang di mana, pilih mau nugas di mana, semuanya adalah tentang pilihan. Memilih adalah bagian dari kedewasaan, di mana kita membuat pilihan demi pilihan dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita tersebut. Pertumbuhan kita pun demikian. Pertumbuhan rohani adalah pilihanmu. Apapun alasannya. Kalau kamu mau bertumbuh, maka kamu akan bertumbuh. Aduh, jangan ke gerejaan dulu deh Kak. Sibuk rasanya, gak usah pelayanan dulu. Sibuklah cell group ngabisin waktu Kak, nanti dulu deh. Kalau bisa online kenapa harus onsite? Kalau bisa lewat Zoom aja kenapa harus ketemu? Nanti ajalah setelah saya lulus. Teman-teman, that's your choice. Walaupun sebenarnya engkau bisa memilih untuk bertumbuh. Apapun keadaanmu, kamu bisa tetap bertumbuh kalau kamu memilih untuk bertumbuh. Saat kita kecewa sekalipun, kita masih bisa bertumbuh kalau kamu memilih untuk bertumbuh. Satu waktu ada seorang bayi kembar di Meksiko, namanya Rolando dan Ronaldo. Mereka lahir dari keluarga yang kurang baik. Ibunya seorang penjudi dan ayahnya juga merupakan seorang penjudi dan juga pemabuk. Ibunya meninggal ketika melahirkan bayi kembar ini. Mereka kemudian diasuh oleh ayahnya hingga ayahnya pun meninggal. Selepas ayahnya meninggal, kedua anak ini hidup di panti asuhan. Cerita kehidupan bayi kembar yang cukup miris ini sempat menghiasi koran lokal di mana mereka berada. Selang beberapa puluh tahun, wartawan pun mencoba untuk mencari lagi kabar dari dua bayi kembar yang sempat hits pada zamannya ini. Mungkin kalau zaman sekarang mereka mau bikin berita gini, masih ingat dengan bayi kembar Ronaldo dan Rolando yang viral? Tak disangka sekarang seperti ini, nomor 2 mencengangkan. Nah, dipasang dulu clickbaitnya di situ ya. Berlanjut teman-teman, setelah berapa puluh tahun, mereka menemukan kedua anak kembar ini.
mereka menemukan Rolando di sebuah bar dan sedang mabuk-mabukan dan berjudi. Ketika ditanya dia menjawab gini, aku begini karena ayahku seorang pemabuk. Apa yang kamu harapkan dari saya? Disinilah saya sekarang menjadi pemabuk dan penjudi juga. Buah kan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sementara wartawan lain menemukan saudara kembarnya di kota besar di Meksiko, menjadi direktur dari perusahaan internasional serta memiliki keluarga yang bahagia. Pertanyaan yang sama diajukan kepadanya dan dia menjawab, ayahku dulu seorang pemabuk dan penjudi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi orang hebat meskipun aku lahir dari keluarga pemabuk dan penjudi. Sebuah jawaban yang bertolak belakang dengan jawaban saudara kembarnya. Pilihan yang dibuat membuat dia bisa berhasil. Mereka start dari satu titik yang sama, mereka start dari satu keluarga yang sama, tetapi mindset, keputusan, pilihanlah yang membedakan pertumbuhan kedua saudara kembar ini. Yang satu memutuskan untuk move on dan membuktikan kalau dia bisa menjadi orang hebat. Tetapi yang satu lagi memilih untuk menyalahkan keadaan, playing victim. Apapun kondisinya teman-teman, kalau kamu memilih untuk bertumbuh, maka kamu tetap akan bisa bertumbuh. That's your choice. Hal selanjutnya teman-teman, pertumbuhan rohani. Kalau tadi bicara tentang pilihan, hal selanjutnya pertumbuhan rohani bicara tentang komitmen. Ada seorang pembina pramuka sedang membawa anak-anak didiknya ke pinggir hutan. Pembina ini mengadakan satu perlombaan bagi anak-anaknya dengan hadiah yang menarik. Setiap daripada mereka harus masuk ke hutan dan mencari ranting yang terbaik. Ranting terbaiklah yang akan memenangkan perlombaan tersebut. Syaratnya teman-teman, ranting tidak boleh dipatahkan dari pohon, tetapi harus yang sudah jatuh ke tanah. Dan kemudian kalau sudah memegang satu ranting, maka mereka tidak boleh menggantinya dengan yang lain. Syarat yang ketiga, setelah peluit ditiup, itu tandanya semua orang harus diam dan tidak boleh melakukan apapun. Tentu saja semua pengen dapat hadiah yang menarik tersebut. Setelah waktu dimulai, masuklah seluruh anggota pecinta alam itu ke dalam hutan. Awalnya semua bersemangat untuk menemukan ranting yang terbaik. Tetapi setiap kali mereka melihat dan mereka menemukan ranting yang terbaik, mereka gak berani pegang. Kenapa? Karena takut ada ranting lain yang lebih baik lagi. Apalagi persaingan sangat ketat dan semua ingin menemukan ranting terbaik dibandingkan pesaingnya. Setiap kali mereka menemukan ranting yang lebih baik, mereka selalu melihat ranting lain yang ada yang lebih baik lagi. Maka mereka terus bergerak, mereka cari lagi di sini, mereka cari lagi di sana, ranting yang lain yang mungkin lebih baik. Di hutan itu banyak sekali ranting yang sudah berjatuhan di tanah. Sehingga agak sulit menemukan ranting yang terbaik dari antara semua itu. Setelah sekian lama, setiap anggota sudah melihat banyak pilihan alternatif ranting terbaik. Tetapi belum ada yang berani memegang karena mereka takut akan menemukan yang lebih baik lagi. Mereka sibuk mengingat di mana saja alternatif ranting-ranting yang mereka pilih. Seingat saya tadi di sana kayaknya ada. Oke, yang di situ agak bagus. Yang di situ juga agak bagus. Oke, berarti coba cari lagi lah ya. Tetapi tiba-tiba peluit berbunyi. Tanda perlombaan berakhir. Pembina tersebut berkeliling ke setiap orang untuk mengecek siapa yang punya ranting yang terbaik. Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang memegang ranting. Semua sibuk mencari ranting yang terbaik tanpa mau memilih dan berkomitmen pada satu rantingnya. Nah, sama seperti anak-anak pramuka ini yang karena mereka gagal memilih dan berkomitmen, maka mereka gagal memenangkan perlombaan tersebut. Padahal banyak sekali ranting yang berserakan di bawah. Untuk bertumbuh pun kita perlu komitmen teman-teman. Orang yang gagal untuk berkomitmen tidak akan bisa bertumbuh. Sebaliknya, setiap orang yang berkomitmen pada pertumbuhan, dia pasti akan bertumbuh. Sekarang mungkin kita berada di awal perkuliahan tingkat 1. Tetapi gak kerasa 4 tahun lagi kita bukan anak baru lagi. Kita bisa jadi sarjana dan kita gak akan jadi sarjana tanpa komitmen. Justru dari awal karena kita punya komitmen masuk di kampus tertentu, model dosen kayak gimana pun, ujian kayak apapun, ganti judul skripsi berkali-kali juga, pokoknya gua akan selesaikan perkuliahan gue di tempat ini. Komitmen. No commitment, no growth. Kalau kamu cari gereja dan komunitas yang sempurna, gak ada. Kalaupun ada, ya jelas jadi gak sempurna dengan masuknya kita gitu. Gereja banyak,
komunitas Kristen banyak. Seperti ranting-ranting di bawah yang berserakan tadi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau mengambil, memilih, dan berkomitmen pada satu dari sekian banyak itu? Teman-teman, hari ini I challenge you, tertanamlah di satu gereja lokal dimanapun kamu berada. Di mana kamu bisa belajar di situ secara reguler, di mana kamu di situ bisa mendengar pengajarannya, di mana kamu bisa melayani di tempat tersebut, dan bahkan kamu juga bisa bergabung di dalam komunitas cell group yang ada. Itu namanya komitmen. Karena waktu engkau tertanam, karena waktu engkau komit, di situ kamu growing. Di situ ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu bukan karena satu kali dengar khotbah. Pertumbuhan itu bukan karena tim musiknya jago dan worshipnya enak banget, bisa sampai nangis-nangis setiap nyanyi. Pertumbuhan itu dimulai dari komitmen kamu di dalam komunitas. Dan di saat kamu masuk ke dalam pemuridan yang ada. Dengar teaching, dengar pengajaran, belajar melakukan, belajar melayani, belajar praktek di kehidupan sehari-hari lewat cell group. Semua itu sepaket teman-teman, satu paket. Yang namanya kita komitmen itu whole package. Gak bisa gitu kita bilang, saya mau gereja di gereja A, kemudian saya komsel di komsel gereja B, dan kemudian saya mau mentoringnya di gereja C. Gak bisa teman-teman. Itu ibaratkan gini, kamu mau kuliahnya di ITB, kemudian kamu ngerjain skripsinya di UI, tapi kamu minta ijazahnya keluarnya dari UGM. Nggak akan ada yang kayak gitu teman-teman. Kalau kamu kuliahnya sastra, tapi kamu pengen minta gelarnya jurusannya teknik elektro, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa, kan aneh gitu, nggak nyambung gitu. Teman-teman, kuliah kan bukan cuman kelasnya doang, ada praktikumnya, ada labnya, ada kegiatan lainnya, paket komplit gitu. Kalau kita mau lulus, kita mau dapat gelar sarjana, ada paket komplit. Komitmen itu yang membuat pertumbuhan. Ketika kita tidak berkomitmen, tidak akan ada pertumbuhan di situ. No commitment, no growth. Dan prinsip yang selanjutnya teman-teman, namanya komitmen gak bisa dilakukan ke banyak hal. Komitmen hanya bisa dilakukan ke beberapa hal tertentu. Contoh gini, kita gak bisa bilang gini, Kak saya mau berkomitmen, saya mau pacaran dengan 3 orang. Loh gak bisa kan gitu. Minggu ini bilang, mau gak jadi pacar gue, lu mau gak? Ya, minggu depannya sama orang yang lain, lu jadi pacar gue ya, minggu depannya lu jadi pacar gue ya gitu. Kak saya tapi kan komitmen ke 3 orang sekalian. Gak bisa teman-teman, gak bisa. Girls, kalau kamu ketemu cowok modelan kayak gini, mau diapain kira-kira? Tapi kan gue komitmen Kak, sama si A komit, sama si B komit, sama si C juga komit. Kurang apa lagi Kak? Gue pria yang sangat berkomitmen. Teman-teman, komitmen itu hanya untuk satu hal demi satu hal tertentu gitu. Kamu gak akan bisa komit di dalam banyak hal secara sekaligus. Kamu gak akan bisa komitmen kuliah di 10 universitas dalam sekali waktu. Begitu juga dengan pertumbuhan rohani kita. Komitlah untuk growing, untuk bertumbuh, untuk tertanam secara rohani di dalam satu gereja, di dalam satu komunitas lokal. Saya gak bilang teman-teman wajib kudu di gereja ini, tetapi yang saya mau bilang tertanamlah di satu tempat di mana Tuhan tempatkan kamu. Dimanapun kamu berada, tertanamlah di satu tempat itu. Untuk membuat satu lukisan mahakarya yang indah, dibutuhkan komitmen. Bayangin aja kalau misalkan Da Vinci tiba-tiba di tengah jalan lagi ngelukis, dia bilang, capek lah, berhenti. Maka lukisannya gak akan jadi, gambarnya gak akan jadi. Belajar komitmen untuk pertumbuhan rohani kita teman-teman. Komitmen untuk tertanam di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja, dalam satu komunitas lokal, dimanapun kamu berada. Kalau kamu ada masalah di gereja, jangan lari dari masalah. Jangan lari dari tempat di mana Tuhan menempatkan kamu. Kalau kamu ada kepahitan sama orang, beresin. Kalau kamu ada bikin salah, lalu kamu ditegur, evaluasi diri. Tidak ada yang namanya next level kalau kita belum lulus ujian di level sebelumnya. Your commitment should be bigger than your feeling. Memang sih rasanya pasti gak enak saat kita ketemu masalah. Memang sih rasanya pasti gak enak saat kita ditegur. Memang sih rasanya kalau ada gesekan sama teman sepelayanan tuh gak enak. Tetapi bukankah there is no growth in comfort zone? Sudah sewajarnya kalau kita mau bertumbuh, kita harus komitmen. Sudah sewajarnya kalau kita mau bertumbuh, kita harus berani menghadapi masalah, berani menghadapi gesekan tersebut. Kalau kita mau berubah, kita harus komitmen.
Kalau kita mau lebih sehat, kita pengen nurunin berat badan, kita harus komitmen atur pola makan, kita harus komitmen olahraga. Tidak ada tempat yang paling baik untuk bertumbuh selain kamu belajar untuk tertanam dan berkomitmen. Paket komplit teman-teman, di dalam satu komunitas. Gak sempurna? Ya, jelas. Tidak ada komunitas yang sempurna. Begitu masuk di cell group, kamu akan menemukan orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi justru itu yang akan build you up. Itu yang akan membuat kamu bertumbuh. Itu yang akan membuat kamu growing. Ya elah, saya leader kok kayak gitu. Oke teman-teman, belajar untuk support pemimpinmu. Sampai satu saat kamu punya kesempatan untuk menjadi cell leader. Wah ini mimbarnya kok berantakan banget sih. Kurang rapi mainnya nih. Ya masuk dong ke dalam pelayanan mimbarnya. Buat satu perubahan di situ, bawa satu dampak yang positif di situ. Be the answer. Jangan cuma jadi penonton, tetapi jadilah pemain di dalamnya. Saya berharap teman-teman bisa belajar sesuatu hari ini. Belajar bilang sama diri sendiri gini, sorry feelings, you are not everything to me. Jesus is everything. Belajar untuk gak mengutamakan perasaan, tetapi belajar untuk komit untuk pertumbuhan kehidupan kita. Langkah awal untuk kita bertumbuh di dalam pemuridan atau discipleship adalah komitmen. Build you up. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hari ini. Hari ini Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan. Tuntun kami untuk menemukan tempat di mana Tuhan mau tempatkan kami. Tuntun kami untuk menemukan satu komunitas, satu gereja lokal di mana kami bisa tertanam dan kami bisa bertumbuh di dalamnya. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa berkomitmen di dalam pertumbuhan kerohanian kami. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa berkomitmen sebagai bagian dari pemuridan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada relasi yang dipulihkan antara orang tua dengan anak. Di tengah keluargamu ada kasih Allah yang dicurahkan. Tuhan yang mencukupkan semua yang kau perlukan. Tuhan yang memberkati semua pekerjaan tanganmu. Biar semua pekerjaan tanganmu Tuhan yang menjadikan itu berhasil. Ada nilai-nilai yang terbaik di tengah perkuliahanmu. Dan kehidupanmu akan membawa satu dampak yang positif dimanapun kau berada. Terimalah berkat yang daripada Allah, sukacita dan penyertaan Roh Kudus yang ada senantiasa sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Mengetahui penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kehidupan kita seharusnya cukup membuat kita tidak cemas terhadap kondisi yang sedang kita alami. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.